Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis fikir. Fikir apa? Fikir sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Satu hari baginda Nabi ini berjumpa dengan sahabatnya yang masih muda, yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, yang sedang saya pikirkan sekarang ini ya Rasulullah, bagaimana kudrat Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah SWT yang telah menciptakan daratan, lautan, bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka yang mulia baginda Nabi SAW mengatakan, fikir kamu ini seperti ibadah 1 tahun. Ibadah yang tidak ada fikir seperti itu, maksudnya begitu. Kalau ibadah ada fikir seperti itu, ya tentu aja lebih tinggi lagi nilainya. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan sahabatnya yang lain, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana keadaan negeri akhirat nanti, bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, dan bagaimana penderitaan-penderitaan di neraka. Maka baginda Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, fikir kamu seperti ini lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Tentu yang dimaksud 7 tahun tanpa mikir akhirat. Kalau orang itu ibadah dengan mikir akhirat, tentu nilainya lebih tinggi lagi. Kemudian baginda Nabi SAW berjumpa dengan sahabatnya yang termulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana seluruh umatmu masuk surga.
Baginda mengatakan, fikir kamu seperti ini seperti ibadah 70 tahun. Yang tidak fikir itu. Jadi semulaikan Allah SWT, inilah kemuliaan sebuah fikir. Manusia itu diistimewakan oleh Allah dengan fikirnya. Malaikat-malaikat ibadah jutaan tahun, tapi para malaikat ini tidak ada fikir. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, tapi tidak ada fikir. Karena mereka ini makhluk yang tidak punya keperluan apa-apa. Mereka tidak perlu makan, jadi tidak perlu mikir cari makanan, tidak perlu minum, tidak perlu rumah, tidak ada sakit, tidak ada capek, bahkan tidak ada yang maksiat, semua taat semua. Jadi nggak perlu mikir bagaimana orang malaikat-malaikat jadi baik, nggak ada pikir itu, karena malaikat sudah baik semua. Bagaimana malaikat-malaikat makan, nggak ada, karena nggak perlu makan mereka itu. Manusia inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah punya fikir. Nah, kalau fikir ini digunakan untuk agama, maka nilainya sangat tinggi. Tapi kalau fikir ini digunakan untuk dunia, maka nilainya kecil. Karena dunia itu sendiri kecil. Dunia itu kecil, malaikat, dibandingkan akhirat. Dunia ini kalau dibandingkan akhirat seperti setetes air lautan dibandingkan lautan yang luas. Arealnya kecil, waktunya kecil, dikit. Akhirat itu selama-lamanya. Dunia ini ya cuman beberapa saat saja. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sehari di akhirat itu kayak 1000 tahun di dunia. Kalau kita ini hidup di dunia 100 tahun, itu kurang lebih ya cuma 1 jam kalau dihitung dengan hitungan akhirat. Kalau kita jadi presiden 5 tahun, kalau dihitung akhirat itu 5 menit. Kamu dulu di dunia jadi presiden, betul. Berapa tahun? 5 menit. Coba semuanya, ini loh dunia. Kalau dibandingkan dengan negeri akhirat itu betul-betul sedikit. Maka orang yang menghabiskan umurnya untuk memikirkan dunia ini rugi. Sedangkan kalau fikir ini kita gunakan untuk akhirat, sesaat saja kayak ibadah 70 tahun. Ibadah beberapa menit, sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Bagaimana ibadah setahun? Bagaimana ibadah 7 tahun? Bagaimana ibadah 70 tahun? Nanti kalau kita di akhirat tahu nilainya fikir agama, kita akan menyesal.
sangat-sangat menyesal. Kenapa dulu saya tidak mau mikir itu, kenapa? Padahal Allah telah kasih saya pikir, Allah kasih akal pada seluruh manusia. Maka kita gunakan kemuliaan yang Allah berikan pada manusia, yaitu fikir ini, untuk perkara yang termulia, yaitu memikirkan agama. InsyaAllah malaikat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, semua orang iman sudah paham bahwa satu-satunya jalan keselamatannya satu. Kalau manusia ini dapat ridho Allah, kalaupun manusia dapat dunia seisinya, tidak dapat ridho Allah, akan celaka juga. Dunia ini milik Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau kamu mendapatkan dunia seisinya, tapi Allah marah kepada kamu, nggak ada gunanya. Dunia itu akan diambil oleh Allah, kemudian kamu tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa sih masih enak, tidak punya apa-apa dan dihukum lagi. Apa yang dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir? Harta benda, teknologi, kekayaan, jabatan, itu sebetulnya hanya tipuan. Tipuan kan? Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Dunia ini milik Allah. Saya sudah punya tanah, saya punya rumah, sudah ada sertifikat hak milik, maka saya ini orang kaya. Israel datang, ternyata sertifikat tidak ada gunanya. Istilahnya orang Jawa, petok kalah karo patok. Walaupun petoke sak pira wae, nek wis dipatoki ning kulon masjid, ya ora ana gunane. Nggih mboten, Mbak? Diapale niki, petok kalah karo patok. Wis. Petok kuwi istilah wong Boro, nek istilah wong Jakarta girik. Sertifikat. Istilah wong Boro pak petok. Kalah karo patok. Kumpulno petokmu sak lemari, patok sitoke cukup, ora ning gunane kabeh. Sopi kan setan, dunia ini nggak bisa dimiliki oleh siapa saja. Walaupun orang yang ngaku paling kaya, nggak punya apa-apa. Orang yang ngaku presiden itu nggak punya apa-apa. Apalagi kok sawah, apalagi kok negara. Dia ini tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau Allah sudah tentukan dia mati, akan mati juga. Allah tentukan dia sakit, dia akan sakit juga. Allah tentukan dia tua,